Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Rizky Nur Sohendra. Saya nomor NIM 2003 010 073. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas M01. Dari kesempatan kali ini saya akan menerangkan dan menjelaskan apa itu teks editorial. Kita slide selanjutnya. Apa itu teks editorial? Tajuk rencana atau editorial adalah sebuah artikel pokok atau rubrik dalam surat kabar yang berisi pandangan redaksi terhadap kejadian yang sedang hangat dibicarakan oleh publik pada saat surat kabar diterbitkan. Atau biasa teks editorial ini lebih sering disebut sebagai teks opini. Jadi teks opini ini terlahir dari hasil bacaan seseorang, entah itu koran, majalah, atau website berita. Jadi setelah mereka memikirkan apa yang terjadi pada isu tersebut dari hasil banyak bacaan yang dia baca, maka terlahirlah suatu pandangan atau perspektif dari dirinya sendiri. Dan setelah itu dia membuat suatu teks yang dinamakan oleh teks editorial. Oke, kita ke slide selanjutnya. Teks editorial atau opini itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri tersebut ada 3. Yang pertama, aktual dan faktual. Kedua, sistematis dan logis. Ketiga, argumentatif. Aktual dan faktual. Yang pertama, aktual dan faktual. Teks harus mengangkat informasi yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat. Jadi, dari ciri-ciri teks editorial itu ada suatu berasal dari suatu berita yang betul-betul hangat. Nah, jadi, teks opini itu jika kita ciptakan suatu pandangan tentang isu yang sudah lama, tentu itu tidak akan menarik di pembaca. Jadi kita membaca suatu berita yang betul-betul aktual dan faktual. Setelah kita kumpulkan, maka kita ciptakan suatu opini tersebut. Jadi ciri-ciri dari teks editorial itu adalah aktual dan faktual, berita yang betul-betul terbaru dan terhangat. Jadi yang kedua, sistematis dan logis. Penyusunan teks editorial harus tersistematis, yang berarti harus memenuhi struktur dan kaidah kebahasaannya. Teks juga harus logis, artinya masuk akal dan tidak imajinasi. Walaupun dari teks editorial itu adalah perspektif dari penulisnya, tetapi yang kita tulis itu harus betul-betul logis. Harus betul logis, teman-teman. Jadi tidak suatu imajinasi yang hanya hayalan semata. Jadi benar-benar harus masuk dari logika dari si penulis dan logika untuk si pembaca. Yang ketiga, argumentatif. Teks ini berisi pendapat pribadi dari redaksi. Artinya teks ini mengutarakan argumen-argumen yang ada dalam sudut pandang redaksi. Seperti yang saya sampaikan tadi, teks opini itu menceritakan hasil dari argumentasi si penulis itu. Oke, kita slide selanjutnya. Struktur teks ada 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Ketiga, penegasan ulang pendapat atau reiteration. Kita bahas yang pertama, itu pernyataan pendapat atau tesis. Berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Nah, sama seperti ciri-ciri dari teks editorial tadi, itu argumentatif. Yang kedua, argumentasi. Bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis, bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Jadi untuk argumentasi ini bisa dibilang sebagai untuk memperkuat dari teks editorial yang ditulis oleh penulis tersebut. Jadi misalnya bisa diambil dari berita yang disampaikan oleh si narasumber, ataupun bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh para ahli gitu. Misalnya juga kalau kita membuat satu teks editorial yang menyangkut tentang politik, bisa kita ambil dari undang-undang dasar yang betul-betul kuat. Jadi teks editorial itu jika pun dikomen oleh seseorang, kita ada bahan untuk memperkuat teks editorial itu. Jadi tidak bisa dipatahkan dengan mudah oleh pembaca. Jadi walaupun hanya dari pandang kita juga harus kumpulkan data banyak gitu.
bisa kita ambil juga dari berita yang pernah kita baca. Jadi kan teks editorial ini juga kita harus banyak membaca berita, bukan hanya dari satu pandangan berita gitu. Banyak berita-berita juga yang kita baca. Jadi yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau reiteration. Prinsip penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Nah, jadi setelah kita sampaikan argumentasi kita pertegaskan kembali kawan-kawan. Nah, agar pendapat itu benar-benar kuat, walaupun juga diperkuat oleh suatu bahan yang entah itu hasil penelitian tadi yang saya sampaikan pada argumentasi tadi gitu. Jadi kita juga harus bisa membesarkan pandangan kita gitu, atau menjelaskan kembali gitu, agar si pembaca juga semakin yakin dengan apa yang kita sampaikan. Oke, ke slide selanjutnya. Oke, untuk pembuatan teks editorial itu juga punya kaidah kebahasaan, teman-teman. Kaidah kebahasaan itu harus kita letakkan pada teks editorial itu. Karena apa? Teks editorial itu adalah formal. Jadi yang disampaikan itu menggunakan EYD yang jelas, ejaan yang disempurnakan. Atau juga dikatakan harus mengikuti KBBI. Yang dikarenakan format tadi, jadi tidak bisa kita letakkan entah itu bahasa gaul hari ini gitu kan. Tidak bisa, karena kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada 5, itu adverbia. Yang kedua, konjuksi. Ketiga, verba material. 4, verba relasional. Kelima, verba mental. Jadi kelima ini harus kita fokuskan juga, teman-teman. Jadi agar 5 hal ini, jika kita tulis teks editorial itu tidak ambigu, teman-teman. Nah, jadi menyambung kata-katanya itu. Dan juga agar tidak terjadinya pengulangan kata. Adverbia ini merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial. Biasanya yang sering muncul dalam teks editorial adalah adverbia representatif. Jadi adverbia ini suatu kata untuk penjelasan, untuk penjelasan kata. Jadi yang kedua, konjungsi merupakan kata penghubung. Biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya gitu. Ini untuk penghubung dari kata yang sebelumnya. Jadi kita tambahkan sesungguhnya atau kan bahkan, baru kita lanjutkan kata-kata yang selanjutnya. Jika kata-kata itu memang berkaitan dengan kata-kata sebelumnya, agar tidak terhasilnya yang kata ambigu yang saya sampaikan tadi. Ketiga, verba mental merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, contohnya membaca, menulis, dan memukul. Nah, ini bisa dikatakan verba material itu adalah kata kerja. Yang keempat, verba relasional merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan. Yang kelima, verba mental merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi, melihat, merasa, afeksi, suka, khawatir, dan kognisi, berpikir, mengerti. Oke, jadi ini merupakan kata kerja yang jika ada kata-kata yang ada sangkut pautnya dengan yang contoh tadi, melihat dan merasa, suka dan khawatir, berpikir dan mengerti. Oke, untuk slide selanjutnya. Langkah-langkah penyusunan. Ada 4 langkah penyusunan dalam teks editorial, teman. Yang pertama, memilih topik terkini dan terhangat menarik membaca. Nah, itu sama seperti saya sampaikan tadi, itu faktual dan aktual. Jadi jika kita tulis suatu isu permasalahan yang sudah lama, tentu tidak akan menarik pembaca, teman-teman. Jadi mereka katakan, ini berita yang sudah lama, ini sudah basi gitu. Jadi mereka tidak akan tertarik membaca teks editorial, teman-teman. Jadi kalau teks editorial, teman-teman, itu hal yang baru, terhangat, yang terkini gitu, mereka akan tertarik. Apalagi itu banyak dibicarakan oleh masyarakat gitu. Oh, ini ada teks opini dari pandangan seseorang, mereka akan baca. Jadi mereka dari si pembaca itu tentu ada pandangan sendiri. Nah, dia akan coba melihat pandangan kawan-kawan gitu. Kedua, mengumpulkan data untuk dukung pendapat. Nah, jadi kita kumpulkan data-data yang saya sampaikan tadi, entah itu dari suatu ahli gitu, ataupun dari berita-berita yang lain gitu. Jadi saya sampaikan tadi, kita jangan melihat berita itu hanya satu berita gitu.
Makanya kita harus lihat pandangan dari berita-berita yang lain yang tentu saja bisa jadi ada narasumber yang berbeda gitu. Jadi kan akan memperkuat argumentasinya kawan-kawan. Ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Ya sama seperti juga yang tadi, itu hal yang betul-betul menarik gitu. Keempat, menyunting teks editorial. Nah, setelah data-data yang kawan kumpulkan tadi, barulah kita mulai membuat teks editorial itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini contoh dari suatu teks opini yang dibuat oleh seorang mahasiswa yang bernama Aji Sugeng Suratmaji. Dia berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Aji. Nah, dia juga berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang dari mengikuti prodi Sosiologi. Yang berjudul Pemilik Usaha Kecil Menengah Dipukul Corona. Nah, ini kan berita yang hangat juga kawan-kawan. Kenapa? Sekarang situasi yang pandemi, jadi pemilik usaha kecil itu terasa terpukul oleh corona. Kenapa? Jadinya banyak usaha-usaha kecil yang saat ini ngedown gitu kawan-kawan. Dikarenakan apa? Dikarenakan corona itu tadi. Nah, jadi si penulis dia mengeluarkan argumentasinya. Maka dia kumpulkan data-data, dia lihat juga situasi di lapangan juga. Nah, jadi data-data itu dia kumpulkan, maka terlahirlah teks editorial tersebut. Jadi itu kawan-kawan, di saat kawan-kawan membaca suatu berita dari majalah atau website berita, agar hal tersebut tidak hanya menyangkut di pikiran kita, maka saya sarankan untuk buatlah suatu teks opini tersebut. Ya. Jadi tidak hanya nyangkut di kepala, dan juga bisa kita berbagikan kepada pembaca. Jadi pun yang membaca teks editorial kawan-kawan, dia akan juga mulai berpikir gitu kan, kok bisa si penulis seperti ini gitu. Sedangkan dia berpikir seperti ini, kan jadi kan ada tolak ukur dari si pembaca itu. Oke, kita slide selanjutnya. Ini dia, namanya penulis Aji Sugeng Suratmaji, mahasiswa Universitas Maritim Raja Haji, berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang sekarang sedang menjalankan prodinya yaitu Sosiologi. Oke, sampai sini kawan-kawan, berakhirlah video tersebut, dan berakhir juga penyampaian dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.